Dan Jadi memang Mas ya, untuk urusan pajak kendaraan bermotor, ini memang salah satu pendapatan asli daerah terbesar hampir di Ya. seluruh Indonesia. ya, Gitu. jadi mereka akan sangat mempertahankan itu. Ya, dengan berkurangnya dana alokasi khusus dari pemerintah, Ya. daerah kan bingung nih bagaimana Betul, ngisi kasnya. betul. Mereka ada ngisi uang dari pajak bumi dan Ya. bangunan, kemudian pajak kendaraan bermotor dan BBNKB, pajak Ya. bea balik nama kendaraan. Dan Ya. itu jumlahnya sangat Lumayan. besar. Nah, nih saya sempat catat tadi ya. Untuk di Sumatera Utara kenapa Bobi sangat ngotot gitu. Tadi di pidato di DPR juga. Iya, total kendaraan di Sumatera Utara 2024 itu mencapai 7,9 juta unit. 900 ribuan itu adalah mobil, sisanya sekitar 7 ribu itu 7 jutanya adalah motor dan mobil muatan. Dan di Medan saja, di Medan itu mereka menargetkan di kota Medan ya, mereka tuh menargetkan sekitar 800 miliar dari PKB dan BBNKB di tahun 2025 ini. Jadi memang ini pendapatan asli daerah terbesar yang ada di Sumatera Utara maupun di beberapa daerah yang lain. Jadi wajar kalau mereka Bobi pengen kendaraan yang beroperasi di Sumatera Utara harus berplat BK, harus berplat BL maupun BB supaya pajaknya masuk ke Pemprov. Masuk ke Sumatera Utara. Gitu. Cuman kita belum tahu ya datanya seberapa banyak kendaraan yang beroperasi di sini tapi platnya pakai plat wilayah lain kan? Ya, nah, ini itu. belum tahu dari sekian tadi 7 juta Ya, sekian ya. benar. Nah, mungkin juga Bobi, Gubernur Bobi ini melihat, oh ternyata banyak juga nih yang kalau kita tertibkan akan ada penambahan untuk pendapatan daerah. Iya. Apalagi hari-hari gini kan susah nih nyari pendapatan. Nah, iya benar. Jadi daripada naikin PBB yang lagi rame, Lagi rame, ntar rame lagi. iya. Ini aja gitu. Nah, ini yang membuat situasi menjadi agak. Cuman agak masalahnya Bobi melakukan razia termasuk beberapa staf Pemprov, tapi yang dirazia mobil Aceh. Nah, Itu kayak di framing gitu loh, kayak disengaja gitu loh artinya maksudnya. datanya mobil Aceh paling banyak. Bisa jadi ya, bisa jadi ya. Iya, Tapi benar. Tapi kalau itu terjadi memang sewajarnya. Iya. Aceh itu pintu masuk barang-barangnya gerbang utamanya dari Sumatera Utara. Barang-barang yang tidak diproduksi di Aceh, bahan baku industri itu Ya. masuknya dari Sumatera Utara. Sebaliknya juga barang-barang komoditas pertanian, mungkin sawit, mungkin yang lain-lain itu Ya. masuk dari Aceh ke Sumatera Utara. Ya. Sebenarnya ini saling membutuhkan dua pihak. Iya. Kalau situasi memanas sebenarnya dua-duanya dirugikan sih. Nah, yang menjadi keprihatinan teman-teman di media sosial, Iya. kan mereka berdekatan. Kenapa Iya. nggak Bobi kalau memang ada keresahan, datengin aja ngomong, tidak Iya. usah Tidak usah bikin show off gitu, benar. show Ya, off force itu gitu betul loh. sih, itu. Jadi Ya. lihat kendaraan, walaupun cuman sidak, cuman kan platnya plat Aceh, kesannya Framing. Iya, jangan di framing. Jadi telepon, Bang, saya mau Iya, mampir nih, iya. terus ngobrol Ini gimana begini, gimana nih? bayinya, apakah Iya. pajaknya setengah-setengah atau gimana gitu. Jadi kan bisa diomongin tanpa harus mengundang media, TV, Viralkan. taruh di media sosial, diviralkan untuk merazia mobil Aceh. Nah, Gitu. itu makanya mungkin ada yang perlu mediasi nih. Iya, Menteri betul. Dalam Negeri? Menteri Dalam Negeri harus turun Mestinya tangan. melihat karena gini sih, faktor sejarah ya. Aceh ini kan punya kondisi khusus. Dulu dia salah satu yang memang undang-undangnya pun berbeda, Ya. hukumnya berbeda. Dia otonomi khusus, ya kan? Nah, di dalam pelaksanaannya kemungkinan untuk berbeda dengan wilayah lain terjadi dong, Ya. apalagi di pelaksanaan di wilayah perbatasan bagi mereka. Nah, mungkin ini perlu dialog lebih banyak sih Ya, kalau menurut saya. Jadi sebenarnya kita juga nggak suka ada panas memanas yang terus berulang ya. Jangan sampai ini terjadi. Toh yang rugi ya mereka berdua, dan yang akan lebih rugi lagi adalah karena investor yang mau ke sana atau turis wisatawan yang mau ke sana, wah ini dua wilayah yang Iya. kok berantem terus Ya, gitu. ya, 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 Jadi ya.
padahal kan dua-duanya punya potensi wisata yang besar, ya kan? Danau Toba di Aceh juga banyak wilayah-wilayah yang memang jadi favorit turis asing terutama ya. Nah, ini nanti akan wah ini aman nggak saya ke sana, aman nggak saya ke sana. Yang kedua adalah investor yang mau ke sana, gimana ini caranya nih untuk saya nego dengan satu gubernur sama gubernur yang lain nanti berbeda gitu. Nah ini mungkin yang perlu dipikirkan dari kedua gubernur agar segera berdialog sehingga tidak kemana-mana. Kan? Karena kita tahu prosesnya Aceh untuk menjadi otonomi itu kan juga nggak mudah, ya kan? Harus negosiasi sampai ke Eropa, ya kan? Sehingga mereka kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu. Jadi memang Aceh ini kan agak sensitif ya. Nah, kalau kita ngomongin Aceh tuh masih banyak luka. Bener. Masa lalu. Luka lamanya. Ya, khawatir luka lama kan terulang kembali. Dan itu udah mulai disampaikan oleh netizen gitu. Betul. Merdeka aja lagi, gitu. Atau memang. Serang Medan, gitu kan. Nah, sehingga itu jadi media sosial jadi ajang bebas tuh. Betul. Orang yang kesel sama Pak Jokowi melimpahkan semuanya ke Bobby jadinya gitu. Dan kita tahu apapun yang disampaikan atau pertikaian antara Bobby dan Mualem ini itu akan jadi bahan gorengan yang luar biasa. Nah harusnya gubernur ini harus tahu nih, dua-duanya harus paham bahwa jangan sampai dua wilayah yang berdekatan, bersaudara ini menjadi pecah cuma gara-gara urusan plat nomor.